Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur, dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan di pagi yang indah ini. Biar kita boleh mempersiapkan hati kita, tubuh, pikiran, dan jiwa kita untuk kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami masih boleh diizinkan kami bangun dengan kondisi yang baik. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang pada Tuhan. Sebelum kami beraktivitas pagi hari ini kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang selalu memegang tangan setiap kami, menuntun langkah setiap kami. Kami mau bersyukur selalu senantiasa Tuhan. Apapun yang ada, apapun kondisi di dalam kehidupan kami saat ini, kami mau belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Datangi Tuhan dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita. Mari sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu. Kau selalu ada bagiku Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan.
Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Apapun kondisi kami saat ini, apapun keadaan kami saat ini, kami mau belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih, terima kasih. Biarkan itu bukan jadi kata-kata saja, tetapi dari dasar hati kami yang paling dalam, Tuhan, kami mau katakan, kami mau katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari lebih dalam lagi dengan segenap hatimu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Kasih-Mu ya Tuhan mengalir selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Tuhan, pagi ini kami sembah Engkau. Kami datang bawa pujian kami, bawa hati kami kepadamu, Tuhan. Kami tahu kami berharga di mata Tuhan. Yes. Sembah Engkau ya Tuhan. Kami sanjung tinggi nama-Mu, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Yesus, Yesus. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah. Hanya Engkau Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, Kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, kami juga sebelum memulai hari kami ingin mendengarkan firman Tuhan, melandasinya dengan kebenaran-Mu, agar hidup kami dituntun kepada jalan-jalan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Karena itu biarlah hidup kita terus ya berpadanan dengan firman Tuhan. Agar apapun yang kita lakukan, kita perbuat semuanya di dalam perkenanan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi ini, kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu ia adalah yang menguatkan hidup kita. Firman Tuhan itu yang
menganggap ya memberikan kita semua kelegaan, bahkan di saat kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak tekanan ya, firman Tuhanlah yang menjadikan kita ini kuat, bahkan menjadi penghiburan bagi kita. Ya, karena itu saudara tetaplah berpegang pada firman Tuhan dan jangan mau untuk kita ini digoyahkan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dengan jelas ayat ini berkata Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, apa itu lalai? Lalai itu ya meleset, lalai itu ya tidak tepat waktu, lalai itu melakukan sebuah kesalahan. Ya, kan ayat ini berkata Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah berdusta, Tuhan itu gak pernah ingkar janji. Kalau manusia itu bisa lalai, tapi Tuhan tuh gak pernah lalai. Dia gak pernah lupa, ya dia tidak pernah tidak menepati janjinya, dia tidak pernah ingkar ya, dan dia adalah Allah yang ya di atas ya saudara. Dan kalau Tuhan yang berjanji, maka janji itu pasti digenapi saudara. Kalau Tuhan itu sudah berjanji, maka itu pasti akan terjadi dan ditepati dalam hidup kita. Namun saudara ya, banyak orang tidak mengalami janji-janji Tuhan. Makanya banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai. Ya, ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ya. Banyak orang ketika menghadapi tekanan, persoalan ya, lalu mereka mulai bertanya, "Kenapa Tuhan?" ya. Bahkan banyak orang karena tidak mengerti bertanya, ya, "Kapan Tuhan Engkau menggenapi?" Ya, banyak orang ya karena mereka sudah tidak kuat dengan tekanan hidup dan mereka berkata dari dulu ya, saya tuh sudah menanti janji Tuhan tapi tidak pernah. Ya, contoh ada seorang yang WA kepada saya dan berkata, "Bu, saya ini sedang berbeban berat. Saya sedang tertekan karena masalah keuangan." Saya balas ya, yang sabar Ibu, tetap percaya dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Berdoa cari Tuhan. Lalu dia menjawab saya, "Ya saya sudah dari dulu cari Tuhan. Saya sudah dari dulu berdoa. Tapi kenapa saya belum melihat janji Tuhan?" Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai ya. Mana janji Tuhan? Kenapa tidak terjadi? Saudara, ada begitu banyak hal yang tidak kita pahami dengan pikiran kita sebagai manusia. Dan itu hanya bisa kita pahami dengan cara pandang Tuhan. Ya, pertama, yakinkan pada diri kita bahwa Tuhan tuh gak pernah lalai. Itu dulu saudara. Dia gak pernah salah. Saya sangat terberkati dengan seorang anak kecil dalam sebuah wawancara ya. Ada anak kecil tapi di luar negeri saudara. Dia kena kanker. Ya, kepalanya botak karena di kemo. Lalu anak itu ditanya saudara ya, "Kenapa kamu mengalami sakit ini?" Dia bilang, "Ya karena Tuhan izinkan." "Kenapa Tuhan izinkan kepada kamu?" Dia berkata, "Ya mungkin karena Tuhan merasa aku orang yang tepat untuk ya mengalami ini, makanya Tuhan izinkan." Lalu ditanya lagi, "Loh kenapa Tuhan menganggap kamu tepat?" Ya, "Apakah kamu tidak merasa Tuhan itu jahat mengizinkan kamu kena kanker?" Lalu dia berkata, "Enggak, saya enggak pernah merasa Tuhan jahat. Justru saya bersyukur saya yang mengalaminya sehingga ini tidak menimpa papa saya, kakak saya, mama saya. Biarlah saya yang mengalami ini." Ya, karena ya saya percaya kalau Tuhan izinkan saya yang mengalami maka saya pasti kuat. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat percaya dan sangat tahu bahwa dia menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah lalai dan tidak pernah salah.
Ya dari segi pandangnya Tuhan, dia justru berkata, aku bersyukur karena kalau aku ini yang kena begini, ya bukan papaku yang kena, bukan mamaku yang kena, bukan adikku yang kena, tapi aku. Wow, saudara, saya melihat iman yang seperti ini itu iman yang luar biasa. Di satu sisi banyak orang yang hanya karena mengalami masalah keuangan, masalah gini-gini merasa Tuhan tuh di mana? Aku sudah berdoa loh, tapi buktinya saya tidak pernah merasa, saya tidak melihat Tuhan menolong. Saudara, ya, tanamkan dari hati kita pertama kali itu berkata bahwa aku percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Ya, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun banyak orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kalau Alkitab menulis banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai, berarti memang banyak. Mungkin termasuk kita hari ini ketika sedang menyaksikan dan mendengarkan renungan ini, ya mungkin dalam hati kita juga berkata, iya ya, kenapa ya saya belum mengalami begini, kenapa dan kenapa dan kenapa. Berhentilah bertanya saudara, tapi yakinkan dirimu bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Nah, kenapa saudara? Ya seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Ayat ini berkata disambung di sana, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya Tuhan itu sabar sekalipun orang menganggapnya lalai. Dia sabar. Dalam setiap ujian, tekanan, persoalan yang kita hadapi cuma satu tujuannya Tuhan bilang supaya kamu itu tidak binasa. Melainkan supaya orang-orang itu berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Cuma satu tujuannya, supaya kita ini berbalik dan bertobat dan kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Masalah, pencobaan, tekanan, ya tujuannya cuma itu, supaya manusia berbalik, bertobat, diselamatkan. Berbalik, bertobat, diselamatkan. Tidak ada yang lain saudara. Karena itu hari ini saudara, ya mari ya kita sedang menghadapi apapun, ya jangan menganggap Tuhan lalai. Tantangan berat, jangan menganggap Tuhan lalai. Tapi biarlah kita mau terus berkatakan, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah lalai. Kalaupun hari ini aku menghadapi masalah, tekanan, aku tahu itu maksud Tuhan supaya aku berbalik dan bertobat. Ya Tuhan izinkan supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jadi saudara ya, seberat apapun masalah tantangan yang kita hadapi, ya mari saudara kita mau berbalik dan bertobat. Waktu kita berbalik dan bertobat, maka disitulah Tuhan itu menjawab tepat pada waktunya. Jangan pernah merasa Tuhan lalai, sebab Dia Allah yang bekerja, semua itu akan indah pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mau meneguhkan hati kami dan berkata, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal di hidup kami. Bahkan Engkau sanggup membuktikan semua janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini sebagai sikap hati kami di hadapan Tuhan. Katakan bersama saudara. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kau sanggup buktikan Tuhan. Amin. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak lebih lagi saudara dari hatimu katakan, Tuhan tak pernah gagal, pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya.
iman kami berkata kepadamu Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah gagal. Oh, kau tak pernah lalai menepati janjimu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal. Karena itu hari ini ampuni kami kalau kami sering berpikir Tuhan lalai, Tuhan gagal, Tuhan tidak menepati janjinya. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami bertanya kapan Tuhan, kapan, ampuni kami Tuhan. Kami mau meneguhkan hati kami berkata Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal di hidup kami Bapa. Karena itu hari ini Tuhan, apapun masalah pencobaan yang sedang kami hadapi, kami mau percaya Engkau izinkan semua masalah pencobaan itu karena kesabaran-Mu, agar kami ini berbalik dan bertobat, agar kami tidak binasa tapi kami diselamatkan. Terima kasih buat teguran Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut Mezbah Syukur. Dan bawa Bapa kehidupan setiap kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau. Untuk sungguh-sungguh lewat semua yang kami hadapi, kami tahu rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Beri kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka terus kuat. Berkati yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Bapa. Kami percaya dalam kuasa nama Yesus ada kesembuhan. Berkati juga semua yang sekolah, kuliah, bekerja, para ibu rumah tangga yang ada di rumah juga, dimanapun kami berada. Berkat Tuhan turun, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Dijauhkan dari segala yang jahat Bapa. Berkati juga Tuhan mereka yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Karena Tuhan menyertai apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu yang terus ada dalam pergumulan. Mereka boleh keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia aman, tentram, damai dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya